Kembali lagi di Bengkel Makmur Jaya bersama the one and only bosnya Mas Rang. Amin. Minal aizin wal faizin dulu. Lahir batin, mohon maaf. Jadi gimana kemarin pulang mudik berapa jam? 24 jam. Oh, sendirian? Sendirian. Oh. Sendirian, Mas Bang. Ada kendala di jalan? Cuman apa? Kabel keles saja, itu doang. Tapi kalau Mas Rang trouble di jalan aman ya? Dia punya bengkel soalnya. Enggak juga sih. Ini langsung diservis sendiri tuh? Iya, benar. Karena biasanya emang habis Di sini ada paket servis habis mudik? Ada. Oh. Ada. Kita mau mudik sama habis mudik ada. Ada. Kalau kalian habis mudik belum servis datang aja ke Makmur Jaya. Cuma kira-kira ngantrinya 2 bulan. Wah. Full book ya Han? Berapa lama Han full book ya? Lebaran haji. Itu lebaran haji, bener juga ya. Nah, karena banyak dari kalian menyarankan untuk modif di bengkelnya Mas Rang. Jadi hari ini kita mau modif di bengkelnya Mas Rang. Iya, nggak usah tuh. Yaudah, jadi kita nggak jadi modif di bengkelnya Mas Rang. Sekian video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jadi kita mau modif sesuatu yang gue terinspirasi dari Mas Rang. Itu kita konten apa ya? Terakhir tuh kita ngonten ini ya. NMAX ya. NMAX pasang ini, Master M. Master M nggak, yang sebelumnya dulu gue kaget banget karena gue ngeliat motor Mas Rang yang tadinya nggak kiles jadi kiles. Oh iya, ini yang ini. Gue kadang ini ya kunci bingung gue. Terus emang spesial asli nggak kiles? Asli nggak kiles. Oh. Sekarang kiles. Nah, jadi sejak gue ini ngeliat motor Mas Rang yang ini, gue kepikiran bisa nggak Mio dibikin kiles? Dan kata Mas Rang bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, ini berarti ada 50-50%? Kalau insya Allah 60. Oh 60, 60, Kadarnya 60. Oke. Jadi ini ada kemungkinan bisa 60%. Betul. Tapi pernah nggak? Pernah dulu. Pernah dulu, udah lama. Nah, kalau kalian bertanya, mau ganti kilas kenapa sampai bongkar mesin? Karena itu ada yang mau dirapin sedikit aja kok. Biasalah gue BM aja guys. Iya. Nah, ini kilas nanti pakai partsnya apa nih jadinya? Aku pengen nyopot dari 160 Mas karena ngincar Oriennya. Karena biar bagaimanapun Orient tuh lebih awet daripada aftermarket gitu. Taruh ini Vario 160. Vario 160, PCX 160 tuh sama. Itu kan ada tombol seatnya itu kan? Iya. Nah itu kita potong nanti. Kita potong, jadi nanti kita tekan aja udah bisa. Cet. Emang iya? Buka jok keluar. Oh bisa ya? Bisa. Kayak gitu. Oh. Tok buka jok, dar copot. Oh, jauh dong. Pakai ini. Susah dong ya. Tapi ini rencananya buat apa? Buat konten? Apa emang buat kontes atau emang buat daily? Kan gue anaknya touring. Wah. Ini gue udah touring banget anaknya. Touring. Kalau Denny Mas touring mungkin Mas Rang bikin teasernya sampai 7. Bagus ya? Iya. Gitu. Tenang. Kita sedang merencanakan sebuah touring, tunggu aja nanti insya Allah jadilah ya. Amin. Nah, taruh Mas Rang, tapi kan kalau Mio kan belakang ada pakai kunci tuh. Iya, nanti rencana Mas Rang pakai apa kabel di sini biasanya kabelnya pakai punya Xeon yang terintegrasi. Nanti kita tinggal pencet, otomatis joknya kebuka. Kayak gitu. Nanti tempat buat kunci ini di sini nih, kita tutup pakai koin kayak gitu Mas Dim. Pakai koin itu. Iya, itu koin 1000 Mas Rang custom. Enggak lah. Bagus. Bagus. Oh. Ini apa ya? Kunci. Sombong banget. Iya, pakai remote. Oke, jadi remote-nya nanti berfungsi. Berfungsi, termasuk kayak sensor getar gitu. Masa? Iya. Sama apa ya? Answer back ya? Answer back gitu. Itu buat yang belum pernah coba pasang nih, itu kira-kira harus nyiapin budget berapa sih Mas Rang? Sekitar 2 something Mas. Karena ini tidak kita bicarakan dari awal. Iya. Oh, lumayan juga ternyata. Lumayan. Karena emang part-part itu. Jadi nggak usah deh, benerin ini nggak usah. Udah ganti itu aja deh. Kaget juga gue. Oh, jadi lumayan ya sebenarnya. Lumayan Mas, lumayan. Karena emang part ori yang dipakai. Mungkin kalau aftermarket tuh sekitar 1 komaan. Kendalanya adalah error biasanya. Kan nggak pengen kita lagi jalan tiba-tiba nggak connect ataupun malfunction kayak gitu. Oke, jadi ini motor Yamaha. ECU Yamaha, nanti pakai keylessnya Honda ya? Iya, betul. Oke. Bisa tuh ya? Insya Allah bisa. Berapa hari? Kalau nggak ngantri harusnya 2 hari cukup. Kalau nggak ngantri. Iya. Oke. Jadi ini sekarang lagi dibongkar karena mau mengerjakan yang lain, tapi parts kuncinya itu sendiri belum datang ya sebenarnya? Belum datang, karena aku lagi belanjain dulu. Gitu. Jadi itu tidak langsung plug and play? Nggak bisa. PNP sebetulnya, paksa. Tapi emang harus diutak-atik lah ya? Ya, dimodifikasi gitu. Oke, jadi kalau kalian pengen bikin Mio kalian atau motor kalian menjadi kilas, penasaran kayak gimana, ikuti terus aja videonya. Jadi dari sini kita kembali lagi, berapa hari lagi? 3 hari pasti. 3. Ada Intel. Oh iya. Lanjut video berikutnya. Salah satu parts yang gue request untuk diganti adalah kruk as. Dan ini
Karena jujur gue kemarin waktu di bore up nih emang nggak sampai ke bagian dalam situ, cuman bagian atas doang kan ya kalau bore up. Jadi bawahnya gue kelupaan. Ini diganti biar lebih halus ya. Benar. Kemarin waktu gue nyarinya di kata Mas Rang biar Mas Rang aja yang nyari, karena sekarang banyaknya 28D. Iya, 28D, stang sehernya lebih pendek Bang Dim. Jadi otomatis nanti seher lebih mundur, ini lebih maju rantai ketengnya. Oke. Jadi butuh ada pemapasan blok. Dan Masa? ini kan settingannya Mas Willy pasti akan berubah nantinya. Ya. Makanya Mas Rang request ngotot 5TL nih kalau Mas Dim bisa lihat ada kodenya di sini. 5TL. Iya. Ini baru nih ya? Baru. Dan ini ternyata cukup susah. Banget. Dari berapa bengkel kemarin? Jangankan dari berapa bengkel Mas, dari 2 tahun lalu ini udah susah 5TL. Oke. Iya. Terus kalau gitu, kalau misalkan ada yang main ganti, baiknya gimana? Baiknya sih sekarang ya buat yang 5TL itu ganti stang seher alias modifikasi selama bagian ininya belum rusak Mas Dim. Karena kalau udah rusak, wah udah nggak bisa diakalin. Dan itu tadi kalau mau nyari 5TL susah. Ya, adanya 28D atau 5MX ya Ki ya. 5MX juga beda. Beda gitu. Nanti ujung-ujungnya ntar rantai ketang ini putus gara-gara kekencangan ketegangan. Oh, begono. Sepengalaman Mas Rang main Mio ya Mas? Ya. Ini, kalau main 28D itu gopean ya? Iya. Kulkas ini 8,5. lumayan ya? Ya lumayan. Lumayan. Ini habis berapa gua di sini? Ini. Tadi kunci berapa, kulkas berapa, ntar gue minta ini lagi, minta itu lagi. Oh, Banyak kan ya? Aman banget lah Mas Dim. Luar biasa di Luar sini. biasa. Jadi semua di sini bisa mengerjakan ya? Bisa, candi pun bisa. Bagus. Nah, mau nanti malam kan jadi ini. Aman. Ya biasa kan gue mau naik ke atas lantai 2 kan? Wah. Kan Tuh. gue kenceng banget anaknya. Iya. Parah. Udah bore up. Salah. Iya, gue masalah bore up kan. Sebenarnya gue nggak setuju banget Mas Dimas tuh bongkar di sini teman-teman. Kenapa? Gue takutnya kan ini sama-sama injeksi nih ya. Demong biasanya lebih kencang bikinin orang lain daripada gue. Oh gitu. Bagus dong, bikin lebih kenceng lagi bang. Bubar. Dah. Nah, selain kuruk as, biar nggak getar lagi nanti ganti engine mounting ya yang itu. Iya, ini penting Mas Dim. Percuma motor udah enak, mesin udah enak, tapi engine mountingnya oblak sama bagian mounting shock ini. Ya mounting shock itu juga ngaruh ya. Banget. Ini ngaruh banget. Apa lagi? Biasanya pengecekan, nih Mas Rang di baut-baut sini lock titan semua nanti. Iya. Ini mumpung masih baru, jadi enak kita ngecekin semuanya gitu. Iya. Terus yang paling penting karena biar nggak berubah setting. Bukan masalah ini, susah jadinya. Mas Dimas, nih lo kan taunya moge. Lo tahu nggak cara ngecek stang seher masih bagus apa enggak? Gimana? Yang bener gimana? Ya, gini. Cek stang seher masih bagus apa nggak diketok. Nah ini masih bagus nih. Kalau longgar dia akan tuk. Oh gitu. di sininya. Iya di bagian sininya. Gue penasaran. Kalau mobil itu biasanya stang sehernya kan di sini baut. Betul. Kalau motor emang nggak Emang semua. dipres. Jadi ntar kalau dibuka nih bagiannya ada pen ini nih Mas. Ya, di pen ada sini jalur kan. oli dan lain-lain itu dipres. Ya. Jadi emang nggak bisa ganti stang sehernya aja. Bisa. Tapi bongkar ini berarti. Tetap bongkar bagian sini terus dipres lagi. Karena emang gue kan anak motor banget, jadi gue paham banget. Kacau. Coba, Bong, biar Denny Mas yang bongkar. Nah ini box CVT-nya lagi didempul ya kan, karena kemarin di sini sama di sini emang baret nih. Mungkin dulu pernah jatuh. Jadi ini didempul dulu, habis itu baru diamplas ya kan. Terus baru dicat ulang. Karena kayak begini-beginian nih, kerak-kerak ini dari kemarin coba dibersihin agak-agak susah. Jadi ya udahlah dicat ulang aja biar bersih. Itu juga udah mulai merintis. Sebenarnya ada box CVT Nuvo, cuman box CVT Nuvo harus ngebobok dek bawah. Karena dek bawahnya lebih susah daripada box CVT Nuvo, jadi box CVT Nuvo-nya jadi kalahin pakai yang standar aja. Terus, itu situ. Nah di sini. Nah, sekalian gue mau ganti kipas. Tuh, kipasnya warna ungu, agak-agak berubah-berubah gitu kan. Karena gue pengen coba ngikutin baut-bautnya yang udah agak ungu. Nah ini udah dicat, marok ini juga dicat karena kemarin butek banget. Sama ini, dinamo starternya sudah dicat. Tuh, cat hitam. Biar cakep, biar bersih aja. Padahal sebenarnya juga nggak kelihatan. Dinamo starter tuh ketutupan filter box udara ya kan. Tapi gue penasaran sih ini ntar pas dipasang kayak gimana. Cukup cakep warnanya, glitter ungu gitu kan. Ada yang pernah ngeripen kipas? Kalian kalau kalian ngeripen apa warnanya? Cakep nih. Kita lihat motornya lagi.
Mesinnya udah naik lagi. Tetas malam kayaknya ngelembur ya. Terima kasih loh. Jadi ini udah pakai kruk as yang baru di dalam situ. Cuman emang belum dites nyala. Ya insya Allah nyala lah ya. Nah ini kruk as yang kemarin. Di kruk asnya emang kelihatan sih dulu kayaknya. Ya kan tuh. Emang udah pernah diutak-atik. Jadi mungkin emang nggak sesenter itu. Makanya emang agak kasar kemarin mesinnya. Nah hopefully nanti ini setelah diganti jadi mulus mesinnya. Ini apa? Cover kipas ya? Nah, cover kipasnya baru. Pakai punya Mio J. Ntar dibabat di sini ya Han. Terus box. Karena ini tuh udah patah. Jadi cuma ininya doang patah. Kalian harus beli satu box baru seperti ini. Nyebelin sih. Cuman biar ininya doang nih. Ya kan? Nanti ini juga akan dibobok karena mau ngasih tempat buat akinya yang agak lebih gede di sini. Jadi ini akan kita ganti. Jok di abangnya Mas Rang. Iya. Bukan. Oh bukan abangnya Mas Rang. Temennya Mas Rang. Ya gue nggak tahu. Siapa tahu abangnya dia dua, satu buka lampu, satu buka jok. Kan gue nggak tahu. Dia abangnya banyak. Kebetulan Mas Rang tuh, Mas Rang tuh keluarga bengkel emang. Ya gue nggak tahu kok tiba-tiba emang ada. Jadi so far update-nya seperti itu. Nanti akan ada engine mounting kita ganti. Oh ini udah diganti? Udah. Ini? Itu udah. Oh ini udah juga? Ini namanya siapa? Hah Mas Rang? Oh bukan. Sembari motornya dibongkar, sembari kita mampir ke Mas Coki untuk bikin jok. Kemarin kan habis dicakar ya joknya ya. Jadi kita mau coba fitting custom joknya di tempatnya Mas Coki, langganannya Mas Rang. Nah, kayak gimana joknya? Mari kita lihat. Sebetulnya disebut latex itu yang mana sih? Ini. Makanya dikasih lagi biasanya. Ya, kalau bobokan bisa double kita. Karena fibernya itu udah hilang berapa senti kan? Emang lebih empuk? Jauh. Oh iya nih. Ini udah lebih tinggi nggak sih kira-kira? Udah, cobain dulu. Nah, Iya kan? kemarin lebih pendek kan? Iya jauh. Ini kan gini coba. Gue sih biasa gini ya. Superman dong. Kalau mau enak lagi sebenarnya di bawah jalan. Bukan. Maksudnya dinyalain. Ya. Kayaknya kurang tinggi deh mas. Feel-nya nggak dapet ya. Apa? Iya feel-nya nggak dapet ya. Nggak ada daknya. Iya. Kalau mundurnya sedikit boleh lah, mundur sedikit. Ya kurang tinggi dikit mas. Ini masih agak terlalu agak kayak jongkok kesannya. Apalagi kita ada dak segini kan kira-kira. Iya. Nggak pakai lama sudah selesai, ya kan? Joknya sudah jauh lebih cakep. Ini jahitannya ngikutin mata sih di sini kan, Om Coki ya? Iya. Jahitannya bahannya pakai dua bahan, halus dan kasar. Terus emang sengaja kalau kalian lihat nih agak tebel, karena gue emang minta ditinggiin. Jadi nggak tahu di jok yang pertama itu terlalu pendek, jadi posisi kurang enak. Sudah lebih enak posisinya, tingginya udah pas. Kira-kira daknya di sini, jadi gue ngangkat. Awalnya tuh kalau nggak pasti berasnya kayak jongkok. Wah, ini latex, cakep banget loh. Terus emang sengaja banget kalau buat ngaca sekarang nggak pakai spion, ngacanya di sini tuh, ya kan. Metode sih, cuman bisa lah kira-kira ngaca. Kodana ada mirip-mirip. Ya kodana agak susah sih, cuman cakep banget loh. Ini di rivet kan ini? Di rivet, bah luar biasa, cakep banget, keren banget. Terima kasih loh Mas Coki. Sama-sama. Kalau mau pesen jok, apa Instagramnya? Coki Pardede, langsung bukan. Coki Jok, langsung aja dikontak. Kalau beli jadi ada juga nggak sih sebenarnya? Ada mas, tapi pesen dulu. Pesen dulu. PO. Jadi kalau mungkin kalau dari luar kota pengen Coki Jok bisa PO juga teman-teman. Akhirnya sekarang Mio-nya punya alarm coy. Gila, Mio loh. Non-step sekarang udah keyless ya kan. Jadi sekarang motor gua itu udah kuncinya Honda. Tuh, kuncinya Honda. Dan ini lumayan mahal sejujurnya. Jadi kalau kalian penasaran biayanya berapa, parts modul keyless-nya doang aja sekitar 3 jutaan rupiah teman-teman. Yes, jadi ini bukan sebuah modifikasi yang murah. Untuk jadi keyless ini lumayan dan pengerjaannya juga nggak bisa cepat. Kemarin butuh beberapa hari juga, masih butuh penyesuaian, masih butuh
paksa juga, jadi memang kalau misalkan niat aja gak apa-apa ganti keyless. Tapi kalau misalkan nggak gitu niat, opsi lainnya kayak punya Masrang, jadi bukan keyless tapi yang sebenarnya masih ada kuncinya, kayak apa? Xeon ya. Pakai punya Xeon, jadi looks-nya udah kayak keyless tapi sebenarnya belum keyless. Nah, itu opsi yang mungkin lebih terjangkau, teman-teman. Jadi ini agak sedikit murtad. Dan kemarin kalau kalian lihat, kita sebenarnya di tempatnya Masrang gue udah ganti ban. Nah, ini pakai 9080 tapi pakai punya Mizel MR01. Jadi ban 9080 itu tidak semuanya sama, teman-teman. Ada yang kecil, ada yang gendut, ada yang paling gendut tuh kayaknya ini nih, Mizel MR01. Apakah plug and play? Kalau di motornya masih sedikit penyesuaian, mungkin spakbor depan dan yang jelas belakang. Nah, karena di belakang itu gue udah pakai Profender yang lebih lebar juga pernya. Bannya dipastikan mentok, jadi masih diganjel sedikit di bagian belakang, di peleknya, di dalamnya. Cuma jujur kalau kalian ngejar looks yang bannya gendut tebel, MR01 ini boleh banget, teman-teman. Bodinya sekarang juga udah lebih kinclong karena kemarin di tempat Masrang dipoles. Bener-bener udah kinclong banget. Jok juga udah kita ganti. Kemarin di coki udah lebih cakep lagi sekarang. Beberapa perintilan-perintilan juga udah kita ganti, kayak di sebelah sini. Kalau kalian lihat cover fan-nya ini, nah ini sekarang pakai punya Mio J kalau nggak salah. Jadi lebih ketutup, ya kan, lebih rapih juga di bawahnya. Sini looks-nya. Fan di dalamnya udah kita cat ulang juga. Di sini kemarin ada tangkai, ya kan? Itu udah dipotong juga. Jadi ini bener-bener udah makin cakep lagi. Jadi ternyata bengkel Masrang tuh bukan cuma bengkel servis, tapi bisa bengkel bangun motor, teman-teman. Ini udah jauh lebih cakep sekarang, udah jauh lebih proper. Keyless-nya, jadi butuh sedikit penyesuaian, teman-teman. Ini keyless-nya itu kuncinya masih normal di sini. Cuman untuk buka bagasi kita harus pindah ke sini jadi tombol. Nah, baru deh dia bisa kebuka tuh. Habis ini masih ada yang mau kita modifikasi lagi bagian dalam sini. Ada yang bisa nebak gak kira-kira apa yang akan kita modifikasi di area sini? Nah, makanya kalian harus patengin terus. Jujur, kita belum bikin video test ride Mio-nya setelah jadi injeksi, tapi yang jelas nyalanya gampang banget sekarang. Udah jeleng langsung nyala. Terus kayak pasti nyala gitu, udah nggak usah ngecok, nggak usah apa, karena udah injeksi. Wah. Terus kemarin kita ganti kruk as, juga sekarang jauh lebih halus motornya, udah hampir kayak motor baru, feel-nya, mulusnya, udah cakep banget. Gak nyangka ya main Mio ternyata nyeburnya sedalam ini, sampai ganti keyless. So far itu selain baut adalah salah satu modifikasi yang mahal banget untuk sebuah Mio ini, yang satu ini. Tapi tenang, ini belum selesai, makanya kalian subscribe aja, nyalain notifikasi, bangun Mio-nya masih lebih panjang lagi. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.